Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan terjauh dari segala wabah COVID-19 yang sekarang masih terus ada di Republik kita tercinta ini. Kawan-kawan semuanya, ini saya akan memberikan keterangan tentang bagaimana proses pembelajaran atau persiapan dalam mengajar yang memang kita ketahui sebutannya adalah micro teaching. Ini dikhususkan kepada teman-teman ada di mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Tentu sebelum memulai persiapan untuk turun ke lapangan sebagai tenaga pengajar, maka bagian dari proses yang harus dipelajari adalah belajar mengajar atau micro teaching. Sebelum memulai micro teaching, ada beberapa penjelasan terkait dengan apa itu micro teaching, bagaimana ia disebut micro teaching, atau sekilas tentang sejarah micro teaching, lalu fungsi micro teaching, dan tahapan-tahapan persiapan untuk mengajar, atau tahapan-tahapan di dalam persiapan untuk menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Saya akan men-share beberapa slide terkait dengan micro teaching. Ya, di layar monitor ini bisa kita lihat penjelasan-penjelasan singkat, tapi insya Allah bisa kita dapatkan poin-poin yang ada di dalam slide berikut ini. Pertama, micro teaching. Apa itu? Atau ingin kita balik, apa itu micro teaching? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami dari definisi micro teaching itu sendiri. Pertama, mikro. Mikro ini bisa diterjemahkan beberapa poin. Pertama, kecil, terbatas, sempit, atau singkat, dan bahasa-bahasa sejenisnya. Kemudian teaching adalah mengajar. Maka berdasarkan dari dua penggalan kata mikro dan teaching, dapat kita simpulkan bahwa micro teaching adalah sebagai kegiatan mengajar yang segala aspek di dalamnya kemudian diperkecil atau disederhanakan agar proses pembelajaran itu mudah dipahami bagi peserta didik. Kemudian sejarah micro teaching ini menjadi penting karena sebelum kita memberikan materi-materi terkait dengan micro teaching atau bagaimana metode mengajar, terlebih dahulu kita akan memahami sejarah micro teaching. Teknik penyederhanaan ini mulai dikembangkan di salah satu universitas yang ada di Inggris, Stanford University, sekitar tahun 1960-an. Ketika paham behaviorism atau aliran-aliran perilaku yang mana ketika itu standar atau standarisasi proses pembelajaran yang disebut sebagai berprestasi itu adalah dinilai pada perilaku-perilaku positif para peserta didik. Kemudian pada tahun 1961, Dwight Allen ini sebagai promotor pertama atau penggerak pertama, tentu dia tidak sendiri dengan beberapa rekan-rekanannya, yang menggerakkan sistem micro teaching dengan disebut dengan pendekatan Stanford dan diterapkan pertama kali di University of California. Lalu pada tahun 1963 sebutannya berubah menjadi program pendidikan eksperimental dan 1971 berubah lagi menjadi micro teaching yang sampai hari ini penyebutan micro teaching terus dipakai oleh para akademisi atau para tenaga pengajar. Lalu dalam
proses persiapan mengajar, micro teaching kita harus mengenal fungsinya dulu. Pertama, meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua, penguasaan keterampilan khusus dalam mengajar. Dilakukan penelitian terhadap metode mengajar, mengembangkan metode mengajar. Kemudian tujuan dilaksanakan micro teaching, membantu pendidik memiliki keterampilan khusus, meningkatkan taraf kompetensi pembelajaran, mendorong tenaga pendidik menemukan kekurangan, menunjang penguasaan keterampilan mengajar, meningkatkan kecerdasan pentingnya keterampilan mengajar, menanamkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini tentu kepada para pendidik dan termasuk kepada para peserta didik, karena memang itu berpengaruh. Jika rasa percaya diri ini tidak mantap oleh para peserta didik, ini akan dapat menimbulkan respon yang kurang baik bagi para peserta didiknya. Kemudian aspek keterampilan di dalam micro teaching ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, di sini biasanya jika pembuka tidak dinilai baik atau tidak bisa masuk kepada para peserta didik, akan berpengaruh kepada jalannya proses pembelajaran itu sendiri. Maka ada keterampilan-keterampilan khusus yang dilakukan oleh para pendidik di dalam membuka atau dalam mengawalinya. Biasanya pada pertemuan-pertemuan pertama tentu pembukaan ini akan dimulai dengan perkenalan. Dan model perkenalan juga harus dilakukan secara asik yang bisa dikondisikan dengan keadaan ketika perkenalan itu terjadi. Misalnya kelas baru dimulai, hujan datang. Maka itu bisa dikondisikan bagaimana pola pengenalan untuk pola pembukaan untuk mengkondisikan para peserta didik. Atau mungkin jika ruangan ber-AC dan ketika ingin membuka ruangannya panas atau AC-nya sedang bermasalah, mati. Maka tentu kondisi ruangan akan terasa panas. Jadi ini harus didinginkan agar meskipun dalam cuaca atau dalam keadaan yang panas, para peserta didik tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu kemudian menutup pembelajaran juga begitu. Kita harus memiliki ketepatan waktu dalam menutup pembelajaran. Ini kaitannya banyak. Pertama, dengan tingkat kebosanan para peserta didik. Kemudian bisa jadi jika kita tidak tepat waktu akan mengganggu proses pembelajaran berikutnya. Jadi memang menutup ini tidak hanya punya keterampilan dalam tata cara menutup, tapi juga harus memahami waktu kapan ia harus ditutup. Keterampilan menjelaskan materi ini menjadi penting. Diawali dengan definisi-definisi terlebih dahulu, karena beberapa mata pelajaran atau beberapa materi yang kita ajarkan, terkadang kita lupa menjelaskan tentang definisi setiap apa yang akan kita ajarkan. Misalnya, kita akan memberikan materi tentang micro teaching kepada para peserta. Maka lebih baik akan menjelaskan apa itu mikro, apa itu teaching, dan bagaimana sejarah munculnya micro teaching. Jadi jangan langsung dimulai tentang materi-materi, fungsi, tujuan, aspek, dan lain-lain terkait dengan micro teaching. Apalagi langsung pada tahapan-tahapan micro teaching. Karena bisa jadi para peserta memang sudah tidak asing dengan penyebutan micro teaching. Tetapi kan ada bahasa-bahasa mikro-mikro yang lainnya. Jadi kita harus membedakan antara mikro-mikro yang lain dengan micro teaching yang sedang diberikan atau materi yang sedang diajarkan. Definisi itu misalnya selain micro teaching, misalnya materi-materi yang akan diajarkan. Misal kita akan sedang mengajarkan tentang tafsir ayat terbawi atau tafsir hadis terbawi. Maka tentu kita harus merinci definisinya. Apa itu tafsir, apa itu ayat, apa itu terbawi, apa itu hadis, agar supaya proses pembelajarannya berjalan baik dan menarik. Keterampilan mengadakan variasi ini juga menjadi penting, karena jika mengajar mengalir begitu saja tanpa ada variasi, akan tentu dinilai sangat membosankan bagi para peserta. Keterampilan memberikan penguatan. Ini penguatan ini banyak sisinya. Penguatan dalam motivasi untuk belajar, dan penguatan-penguatan yang sifatnya memberi rasa percaya diri atau pengaruh positif kepada diri yang mengajar dan para peserta didik yang sedang diajar.
Keterampilan bertanya ini menjadi penting karena biasanya ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan itu beragam. Ada yang bertanya karena memang tidak tahu, ada yang bertanya karena tahu. Bisa jadi tahu ini kenapa ia bertanya, mungkin dua alasan. Pertama, agar supaya teman-teman yang lain yang dirasa belum tahu menjadi tahu. Atau bisa jadi dengan ingin menguatkan bahwa ia sudah punya jawaban, tapi ingin mendapatkan jawaban pendukung dari orang yang sedang ditanyainya. Bertanya hanya ikut-ikut bertanya untuk kepentingan nilai misalkan. Yang lain bertanya, masa saya tidak bertanya? Lalu pertanyaan yang muncul terkesan tidak menarik atau pertanyaan dirasa tidak membutuhkan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjadi penjawab atau orang yang ditanya menjadi bingung. Atau pertanyaan-pertanyaan yang memang diawali oleh narasi panjang. Nah, ini budaya kita biasanya sebelum bertanya itu menjelaskan panjang lebar tentang hal yang akan ditanyakan. Ini dalam beberapa budaya yang ada di luar negeri, mereka tidak akan menarasikan panjang lebar tentang bab yang akan dia tanyakan. Jadi dia akan langsung bertanya pada poin yang ingin ditanyakan. Biarkanlah penjawab yang akan menarasikan nanti. Lalu keterampilan mengelola kelas, ini juga bagian yang sangat penting bagi seorang pendidik. Jadi jika kelas memang dalam keadaan yang tidak bersih, maka dia harus mengkondisikan itu. Atau kursi-kursi yang tidak tersusun rapi itu juga berpengaruh. Atau pintu kelas yang belum ditutup, karena hilir mudik lalu lalangnya para peserta atau orang-orang yang ada di luar akan mengganggu kenyamanan kelas. Dan model-model pola pengkondisian kelas yang lainnya. Keterampilan mengajar kelompok kecil. Nah, ini artinya harus membagi-bagi kelompok yang cakupannya kecil. Jadi mengatur sisi-sisi dalam kelompok. Membagi-bagi orang-orang yang ada dalam kelompok. Para pengajar harus mendeteksi bagian-bagian atau orang-orang mana saja yang ikut hadir dalam kelompok-kelompok kecil itu. Lalu kemudian keterampilan membimbing diskusi kecil. Jadi paling tidak para pendidik atau para pengajar harus memahami pola-pola diskusi, bagaimana diskusi yang baik, bagaimana mengajukan argumen, menjawab argumen tanpa ada isu-isu sara, tanpa ada hal-hal yang membawa kepada ranah yang negatif lainnya. Lalu setelah kita menjelaskan itu semua, barulah akan masuk kepada tahapan persiapan. Yang paling penting persiapan ini dua. Pertama, mempersiapkan RPP sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Ini lumrah bagi seorang guru atau tenaga pendidik harus menyiapkan bahan ini atau RPP agar supaya yang dia ajarkan itu terarah dan tidak keluar jalur materi yang akan diajarkan. Menentukan alat bantu dan media pembelajaran. Dia harus menetapkan apa saja alat bantu dan media yang akan digunakan, tergantung materi atau mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang ia akan ajarkan, maka disitulah dia akan bisa menentukan alat bantu dan media. Berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Ini ada beberapa poin, paling tidak ada 8 poin. Menyampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran. Persepsi ini sama dengan pengelolaan kelas. Jadi dia harus mengkondisikan bagaimana kelas itu terasa nyaman agar supaya bisa mengikuti proses pelajaran dengan baik sampai dengan akhirnya adalah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Artinya muara dari pembelajaran yang akan dilakukan itu apa? Lalu menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, jadi jangan biarkan para peserta termenung, terdiam, yang memang kelihatan seolah-olah mereka mendengarkan tapi kemudian tidak paham. Maka harus ada bahasa-bahasa yang komunikatif. Mengajukan pertanyaan di awal, berdiskusi sambil mengerjakan itu, atau paling tidak menanyakan definisi-definisi, yang nanti akan muncul jawaban-jawaban. Dari jawaban-jawaban inilah yang kemudian akan membuat suasana kelas menjadi berjalan sesuai dengan rencana. Menguasai dan mengembangkan materi pokok. Jadi dalam setiap pembelajaran itu ada materi pokok, ada materi tambahan atau materi bantu. Nah, materi pokok harus diperjelas dan tidak boleh justru materi tambahan, materi bantunya lebih mendominasi daripada materi utama atau materi pokok.
harus mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Ini tentu masuk sudah dijelaskan pada bagian-bagian yang sebelumnya. Menggunakan alat bantu dan media pembelajaran. Ini juga bagian tahap persiapan sesuai dengan RPP. Jadi ini dalam rangka supaya tujuan daripada pembelajaran tidak terlalu meleset jauh. Mengajak siswa menyimpulkan materi. Ini bagian akhir dari tahapan pelaksanaan. Karena memang bisa jadi ada beberapa siswa atau beberapa para peserta didik yang ketika dia mendengarkan penjelasan, dia paham, dia mengetahui. Tapi kemudian apa kesimpulannya? Jadi apa yang bisa ditarik dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan? Nah, ini sedikit persiapan-persiapan dalam micro teaching. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan atau dilaksanakan dalam proses materi micro teaching. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.